93,4 BFM Radio Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar DP Mania? Mudah-mudahan semua senantiasa selalu sehat walafiat. Nah, DP Mania, kita ketemu lagi dengan talk show spesial kita, yaitu Haryono Show. Untuk hari ini hari Rabu tanggal 13 di bulan September 2023. 1 jam kebersamaan kita DP Mania. Nah, hari ini pun kita masih dan seperti biasa siaran langsung di live IG Eksekutif 34 FM Jakarta. Nanti juga bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya Eksekutif 34 FM ya. Terus mendengarkan via streaming di www.eksekutif34fm.com. Hari ini istimewa banget DP Mania, karena seperti biasa Hendra menjadi pendamping orang besar. Orangnya kecil ya, Iya, karena Hendra bukanlah petugas partai, Prof. Tapi di Haryono Show ini bertugas menjadi host pendamping ya DP Mania. Karena host yang sesungguhnya adalah Profesor Dr. Haryono Siono yang ada di samping saya DP Mania. Karena ini acaranya Haryono Show, acara miliknya Profesor gitu. Saya asistennya ya Prof ya. pemilik harian. Iya, ini Pak Hari ketawa aja. Dan pada siang ini di Haryono Show kita kehadiran tamu Bapak Dr. Sudarmadi. Ini Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Juga bersama Bapak Denny, Manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri yang berkantor di Jakarta. Ya, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah Mas Indra. Tetap semangat ya. Ya, semangat terus. Terus ini jenggotnya boleh juga. Boleh Mas Indra. Boleh ya. Iya. Dan DP Mania, sebelum kita berlanjut nanti ke segmen berikutnya ya Prof ya. Tapi kita turut berduka cita dulu ya Prof ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Dr. Andes Haris Fadila MSI. Ini Pempret Harian Terbit Top ya Pak ya. Betul. Iya, kita turut berduka cita. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima yang Maha Kuasa dan dilapangkan kuburnya dan keluarga yang tinggalkan diberikan ketabahan ya Prof ya. Betul. Iya. Itu harian yang terbitnya siang hari. Oke. Jadi rajin Ya. sosialisasikan gerakan kita. Iya. Baik DP Mania. Nah, DP Mania, tema kita di Haryono Show kali ini adalah trilogi dalam pemberdayaan keluarga melalui Posdaya. Nah, seperti apa nanti ya Prof ya? Jadi trilogi itu salah satu dari sekian ratus universitas Iya. yang mengembangkan Posdaya melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Iya. Jadi trilogi kita ambil karena yang paling dekat dan Iya. koperasi yang dikembangkan Dr. Sudarmadi ini Iya. termasuk pengembangan dari trilogi. Iya, Pak. Dan juga universitas. Saya bukan pengembangnya Prof. Haryono dengan lembaga yayasan, Pak. Ya, Mendorong perguruan tinggi Betul. untuk berpartisipasi membangun Posdaya dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia secara keseluruhannya. jadi Iya. Pak Darmadi ini bertahun-tahun bersama saya di Yayasan Mandiri ya. Termasuk di BKKBN dan Menkukes Rapat. Sejarahnya panjang. Panjang sejarah. Jadi rambutnya lebih putih beliau karena kemarin baru dicat ini. Oke. Dan ada Pak Denny juga Prof selaku manajer nih Prof. Itu Ini lain amat lagi. mengatur nih. Kalau lihat jenggotnya Ya. itu saya ingat waktu saya masih di Universitas Chicago. Oh, oke. Jadi kelompok S3 itu biasanya berjenggot. Mhm. Saya juga lalu berjenggot. Oh, begitu. pernah ya Prof berjenggot? jenggot tebal. Jadi Iya. kalau nggak dicukur itu Iya. jenggotnya juga Iya, masih iya. tebal. Iya, waduh saya perlu cari nanti fotonya sang profesor yang Oh, berjenggot itu ada. yang berjenggot. Nanti kapan-kapan saya biarkan aja untuk berjenggot. Berjenggot ya. Tapi nanti saya bingung yang mana profesor, yang mana Pak Denny nanti ke depan sebenarnya. Karena ada bebannya Profesor Haryono Siono ngambil S1, S2, S3 di Cicegos. Singkat ya Prof ya waktu itu ya, di Universitas Chicago itu ya. Ya, karena jenggot itu kalau di Universitas Chicago sebagai pelindung dari janggut kita karena musim dingin itu dingin sekali. Kalau ada jenggot itu berarti ini sudah ada pakai baju gitu. Seperti pakai shawl gitu ya bajunya ya.
Iya, baik DP Mania, biar semuanya berdaya, dan Universitas Trilogi adalah salah satu dari ratusan yang sudah diberikan bersama Pak Darmadi ya. Bukan ratusan Pak Dar ya. Lebih ribuan ya. Itu Posjayanya, Iya. perguruan tinggi sekitar 400, 300 Oh, gitu. DP Mania, waduh. Seluruh Indonesia Bapak gerakkan. Iya. Pimpinan yayasan beliau ini yang punya gagasan dan juga terus memotivasi, Iya. menawarkan program. Ternyata berminat semua. Peran dari perguruan tinggi itu Iya. betul-betul sampai sekarang pun kelihatannya masih Masih kontak juga, Masih eksis. Baik DP Mania, nanti sejauh mana ya kita akan tanya-tanya langsung ya Prof ya. Terus. Karena semuanya harus ya tergabung nih. Posdaya itu kan keluarga sejahtera, bangsa berjaya ya Prof. Betul. Kang Dede kasih lagu dulu ya Kang Dede ya. Oke, balik lagi ke DP Mania sesuai janji tadi setelah lagu. Lagunya keren loh tadi, itu dari Sheikh Seron ya, Sena Seron sama Slang tuh, kakak ya. Kakak apa Bim? Kakak, iya. Bangunlah pemuda-pemudi. Dari timur ya, DP Mania judul lagunya tuh ya. Oke, DP Mania di segmen yang kedua, dan masih kita siaran langsung di live IG-nya 1034 FM ya, dan nanti juga bisa nonton tayangan ulangannya di channel YouTube-nya DFM Jakarta. Oke, baik. Masih tema kita adalah trilogi dalam pemberdayaan keluarga melalui Posdaya bersama Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi dan Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri ya, Pak Dedi ini selaku manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Juga masih ini karena saya asistennya, karena punya acara kan profesor. Jadi ini semacam acara nostalgia. Nostalgia ya. Jadi pada bulan-bulan September seperti ini kita bergerak karena ini merupakan tahun ajaran baru. Biasanya kita bergerak ke berbagai perguruan tinggi mengembangkan apa yang dinamakan pemberdayaan. Betul. Pemberdayaan itu wujudnya adalah pembangunan yang diarahkan di pedesaan, dan pembangunan pedesaan itu membentuk apa yang dinamakan kelompok-kelompok yang kemudian kita namakan pos pemberdayaan keluarga. Baik. Nah, pos pemberdayaan keluarga itu usahanya prakoperasi yang akhirnya menjadi koperasi. Nah, koperasinya yang dipimpin Pak Darmadi dan kawan-kawan ini koperasi yang masih berjalan sampai sekarang ya, padahal. Baik. Sebelum saya ke Pak Darmadi nih, ngobrol lebih lanjut lagi ya, aku pas sedikit nih. Terlebih dulu tentang atau bonus demografi yang diperoleh Indonesia, apalagi dikaitkan dengan upaya menggapai Indonesia Emas 2045 ya Prof ya. Betul. Wah, emas. Jadi bonus demografi itu sebenarnya mulai tahun 90-an. 90-an ya sudah ada. Begitu kita berhasil menurunkan fertilitas sampai hampir 50%, bonus demografi mulai timbul di daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Jogja, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur. Itu mulai muncul bonus demografinya. Nah, kemudian berkembang ke daerah-daerah lainnya. Baik. Nah, sekarang saya mau ke Pak Darmadi nih Prof. Posdaya itu organisasi atau gerakan masyarakat nih Pak? Enggak, Pak. Iya, monggo. Iya Pak Indra, itu Posdaya itu adalah suatu gerakan dan juga merupakan program dasarnya pemerintah ada, yaitu berdasarkan Inpres nomor 3 tahun 2010. Dalam rangka itu kan kebijakan dasar legal pemerintah kebijakan. Tapi implementasinya di lapangan itu harus dijabarkan. Ini dalam rangka untuk juga melaksanakan adanya pencapaian program Millennium Development Goal 2010. Nah ini, tapi sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Haryono dan DFM. Saya bisa bicara di sini dalam rangka untuk menyampaikan dan melaporkan juga keberhasilan Posdaya yang dulu digagas oleh Prof. Haryono selaku bukan saja memimpin Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dalam berpartisipasi untuk Millennium Development Goal yang dasarnya itu pelaksanaannya itu berdasarkan Inpres nomor 3 tahun 2010 dalam rangka pembangunan yang berkeadilan. Tapi implementasi di lapangan itu harus nyata sebagai gerakan masyarakat
sekaligus juga partisipasi masyarakat, terutama keluarga-keluarga yang dientaskan dan ditingkatkan itu harus didorong. Jadi bukan pendekatannya bukan pendekatan charity. Mereka masyarakat dan keluarga itu menerima apa yang disampaikan oleh pemerintah, tetapi didorong supaya masyarakat itu berpartisipasi dan mengorganisasikan di tingkat lapangan, terutama tingkat dusun, desa, dan juga RW kalau di kota-kota. Iya. Nah, itulah gagasan yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Prof. Haryono, dan kemudian dijual gagasan dan dijual dalam arti disampaikan bahwa partisipasi semua instansi termasuk pemerintah daerah itu dalam mengimplementasi MDGs itu harus nyata di lapangan, dan itu harus disambut oleh masyarakat juga dalam partisipasi, terutama Posdaya. Difokuskan Posdaya itu adalah merupakan forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, dan wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu di lapangan, bukan hanya di awang-awang atau mungkin sebagai gagasan, konsep dan sebagainya. Itu harus nyata di lapangan. Nah, itu kemudian digerakkan. Nah, siapa penggeraknya? Penggeraknya harapannya itu selain pemerintah daerah itu menangkap ide dari konsep Posdaya itu, tetapi juga perguruan tinggi itu ikut berpartisipasi sebagai implementer, terutama mengkomunikasikan dan sekaligus menggerakkan mahasiswa dan dosen-dosen dalam rangka bersama masyarakat. Dalam kegiatan KKN itu dijual terutama di kabupaten-kabupaten. Makanya sekian ratus perguruan tinggi ikut serta dan menjual konsep Posdaya itu. Posdaya itu supaya sekarang disambut baik dari perguruan tinggi dalam kegiatan kuliah kerja nyata, menggerakkan dosen dan mahasiswa-mahasiswa supaya terimplementasi. Dan itu tidak mudah, memerlukan kesabaran dan juga harus pintar-pintar menjual ide itu supaya gagasan itu bisa terimplementasi di lapangan. Lulus pada Tadi bahasanya yang saya tangkap, jadi tidak hanya di awang-awang saja, kita harus memverifikasikan bukti nyata begitu ya, Prof ya. Iya. Dan itu susah karena harus kepada rakyat kecil. Iya. Jadi harus pakai bahasa pedesaan dan ditangkap oleh orang desa bahwa ada artinya untuk mereka. Jadi bukan artinya bagi kita. Iya. Kalau bahasa ilmu sosiologi yaitu artinya kita lulus, tetapi kalau bahasa rakyat, rakyatnya mau menerima dan mengimplementasikan. Sehingga kalau kita tidak ada seperti sekarang ini, masih banyak Posdaya yang bergerak dan memakai nama-nama yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekarang. Betul. Dan ini kan berbasis juga pastinya untuk kabupaten kota, ya di kabupaten, dan ratusan dari perguruan tinggi yang sudah bergabung pada bulan ya. Nah, ini bagaimana caranya Posdaya ini berbasis kampus? Tadi kan kayaknya nggak susah nih untuk mengajak. Berbasis kampus, berbasis desa. Tetapi dibantu oleh mahasiswa dari kampus begitu. Iya. Dan juga bukan di desa saja, Prof. Kan sudah dikembangkan juga Posdaya berbasis masjid. Basisnya masjid. Iya. Komunitas masjid itu gerakan. Jadi mereka itu kadang-kadang masjid itu hanya dipakai untuk ritual ibadah keagamaan. Untuk pertemuan-pertemuan keluarga kadang-kadang mereka alergi. Untuk ditanemin sayur-sayuran di halamannya kadang-kadang juga tidak boleh. Nah, itu juga merupakan satu proses juga supaya Dewan Masjid itu juga bisa menerima konsep dari pemberdayaan umat yang menjadi jamaah dari masjid itu juga digerakkan. Iya. Nah, itu juga merupakan gerakan yang dibangun dan juga dikomunikasikan masyarakat. Itu merupakan wahana atau wadah kegotong royongan dari masyarakat itu. Jadi prinsipnya bukan ini milik saya, tapi milik kita. Iya. Kita bersama-sama begitu. Jadi bukan
bukan pahlawan seperti Tarsan begitu, bukan, tapi it's a Seperti community. Iya. Komunitas. Dan tokoh-tokoh masyarakat itu justru banyak dilibatkan. Karena pada waktu itu Prof. Haryono melihat kegiatan-kegiatan baik kesehatan, pendidikan itu sudah ada di lapangan itu oleh kelompok-kelompok ibu-ibu atau kelompok masyarakat yang ada. Tapi kadang-kadang terjerat-jerat, tidak ada koordinasi dan fokus kepada sasaran yang sama. Nah, maka itu menjadikan pos koordinasi dan forum koordinasi, forum komunikasi kepada masyarakat melalui kelompok. Misalnya ada Posyandu, sudah ada juga oleh PKK, kemudian ada PAUD, kemudian ada kelompok tani, bahkan juga ada pinjaman kredit, tapi masing-masing. Nah, ini digabungkan di dalam sinkronisasi pos pemberdayaan keluarga itu. Nah, itu juga koordinasi yayasan dinamika ya itu. Oke, baik. Dan terutama prioritasnya kepada mereka yang keluarga-keluarga yang masih miskin, yang prasejahtera dan J1 itu menjadi prioritas sasaran utama supaya diikut sertakan, walaupun tidak meninggalkan juga keluarga-keluarga yang sudah mapan. Nah, justru merupakan satu integrasi dan bersama antara yang miskin maupun yang kaya itu menjadi mentornya atau menjadi pendorong supaya ada semangat yang miskin itu ikut sertanya, bukan diabaikan tapi malah diajak. Itulah konsep Posdaya. Kan begitu, Prof. Kegiatannya banyak sekali ya, Prof, ya, dari Posyandu, Posbindu juga pasti ada ya. Iya, PKL. Tapi sendiri-sendiri ya, itu kita gabung. Dalam Posdaya kita gabung. Iya, dan koperasinya juga ada. Kalau koperasi DP Mania ini kegiatannya ini, Pak, sebulan ada berapa kali nih, atau katakan setiap hari dah. Setiap hari ya kegiatan. Bahkan Pak Mas Indra, itu ada nyanyian yang ini merupakan cerminan dari Posdaya itu, yaitu yang lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Itu yang sudah ada lingkaran-lingkaran, ada Posyandu, PAUD dan sebagainya. Tapi kemudian ulang lagi, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, itu koordinasinya. Ada Posyandu, ada PKL, ada PAUD-nya, ada koperasi, ada PKL, kebun bergizi. Nah, itu dirangkum, nah, tergantung dari pengembangan wilayah masing-masing, tapi mengakomodir dari kegiatan-kegiatan sesuai kebutuhan dan kemauan dari masyarakat yang sudah maju itu. Nah, nanti Pak Denny akan cerita tentang khususnya nanti pinjaman-pinjaman yang sudah dilakukan. Tadi saya udah ngelirik ke Pak Denny nih, karena tadi Pak Darmadi dari lingkaran kecil akhirnya semua terangkum dari lingkaran besar. Jadi kita tidak mulai dengan ekonomi, tapi gotong royong kita hidupkan. Betul, yang sudah sejahtera membantu yang baru kemudian ekonomi, lalu prakoperasi kita sebutnya. Iya, nah baik DP Mania, perannya Pak Denny selaku manajer seperti apa nanti di segmen ketiga ya, karena Hendra bersama Profesor Haryono di Haryono Show bakal balik lagi. Dan DP Mania tadi penyampaiannya waduh top yang disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri ya. Tadi tentang Posdaya dan apa itu organisasi atau gerakan masyarakat, terus juga Posdaya sebagai forum masyarakat apa saja dibicarakan tadi sudah disampaikan. Dan kali ini, nah di sampingnya Pak Darmadi ini ada Pak Denny selaku manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri yang berkantor di Jakarta ya, Pak? Betul. Nah, ini apa hubungannya nih Pak Denny kok bisa masuk di Posdaya seperti ini nih, di Koperasi Daya Sejahtera Mandiri? Nah, kalau koperasi tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Darmadi tadi, kita kayak kuliah lagi ya Mas. Jadi koperasi itu pengisi Posdayanya dalam rangka memenuhi lingkaran kecil yang tadi dijelaskan oleh Pak Darmadi. Nah, memang kita selaku koperasi menjalankan dari segmen ekonominya. Jadi ekonominya itu kita bantu melalui
akses permodalan, di mana mereka yang tidak bankable and visible. Karena yang kita berikan ini cukup unik sih, artinya bagi pedagang-pedagang kecil yang sulit untuk mengakses modal ke perbankan, maka kita hadir di lingkungan mereka. Dan kebenaran Posdayanya sudah berjalan dan terbentuk, ya kita hadir di sana dalam rangka menyiapkan akses permodalan. Kira-kira gitu Mas Hendra. Ini perlu modal DP Mania, cari Mas. Tapi ada kriterianya juga. Betul, ya. Kriterianya itu. Betul, untuk para UMKM. Dilakukan mapping dulu juga, pemetaan prioritasnya kepada keluarga-keluarga yang prasejahtera dulu. Karena misinya ke situ. Jadi, jangan diberikan pinjaman modal itu pada yang kaya-kaya sudah punya usaha, itu prioritasnya belakangan. Saya kira. Jadi memang tadi dilibatkan dari yang prasejahtera sampai sejahtera 3. Jadi ada istilah di kita itu, kalau keluarga yang sudah sejahtera sekali itu diistilahkan di lingkungan Posdaya itu bapak angkat, sebagai bapak angkatnya para sebagai pendukung gitu. Jadi nggak semua prasejahtera aja yang kita kasih akses permodalan, namun bapak angkat itu pun kita libatkan dalam mendukung anggota-anggotanya dalam melakukan usahanya gitu. Mungkin bisa nanti konsultasi di antara mereka, komunikasinya jadi dijalin antara mereka. Iya. Ini pada mari mau menambahkan kayak gitu. Ya, dan yang unik Mas Indra, itu mereka diberikan akses, ya kan, tapi harus menjadi anggota koperasi karena mereka didorong untuk supaya punya simpanan. Pesan dari Pak Harto dulu pada kegiatan sadar menabung, budaya menabung. Itu makanya jadi anggota, walaupun pertama menjadi prakoperasi, tapi menjadi koperasi, menjadi anggota, didorong menabung. Nah, supaya mereka ada, nanti kalau usahanya udah bagus, sudah berkembang usahanya, mereka juga harus jangan lupa juga menabung, sehingga tabungannya terpupuk semua, nanti menjadi modal juga pengembangan modal untuk pinjaman pada anggota-anggota yang lain. Jadi tabungan itu bisa jadi agunan untuk pinjaman berikutnya. Betul sekali, tepat. Tadi ini kan tadi unik katanya gitu ya, yang butuh modal dari para UMKM atau yang home industry kayak gitu ya. Nah, selama ini yang dilakukan selaku manajer nih Pak tadi dibilang unik, kegiatan Posdayanya nih sudah seberapa jauh untuk membantu tentunya masyarakat yang harus berdaya gitu Kita eksis, kita mulai dari tahun 2012 Mas Hendra. Waktu itu kita memang buka pertama kali di 3 wilayah, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Sampai sekarang pun masih berjalan. Khususnya yang di Jakarta saya yang menangani itu, saya memberikan akses permodalan yang unik. Itu maksudnya begini, pedagang kecil seperti tukang gado-gado, nasi uduk itu, yang untuk dia mengajukan modal mungkin ke bank aja sungkan orang kayak gitu. Jadi kita hadir di sana bersama pengurus kelompok Posdayanya untuk mengedukasi, terus juga kita memberikan gambaran tentang catatan pembukuan keuangan yang yang simple gitu, dengan menggandeng universitas yang terkait. Dalam hal ini di Jakarta itu ada Universitas Trilogi dan Universitas Pancasila. Berarti harus ada tadi pendampingan ya, berarti ya. Pendampingan. Ada pelatihan juga. Gitu. Ya, tapi sejauh ini lancar-lancar aja kan Mas? Alhamdulillah kita udah melewati uji klinis kemarin COVID-19 dan masih eksis. Selama 2 tahun kita kemarin itu kan. Alhamdulillah. Pasti punya alternatif lainnya, ya kita kena COVID, tapi kan belanja bisa online gitu ya. Betul. Masih berdaya juga yang tadi ya tukang gado-gado, karena kan waktu COVID itu nggak boleh kemana-mana ya. Jadi kalau cari gado-gado yang enak, pesan sama
Pak Darmadi sama Mas Edi. Pak Darmadi tahu garu-garu yang karena ada pendampingan dari Bantuan Koperasi dari Mas Edi tadi untuk posdayanya gitu ya. Betul. Iya di koperasinya. Dari laporannya Pak Dedi itu anggota-anggota kita yang banyak itu mereka punya warung-warung di rumahnya ya. Iya, warung-warung banyak. Selain juga bikin gado-gado, kemudian juga ada produksi bir peletok. Coba diceritakan macam-macam. Iya, ceritain ini unik. Ada pengalaman seperti itu. Jadi di Setu Babakan itu ada anggota kebetulan dulu waktu awal bergabung itu masih di 2014 kalau nggak salah saya itu masih jadi menjadi usaha keluarga mereka aja waktu itu. Usaha rumahan. Usaha rumahan. Beliau bikin bir peletok. Sampai sekarang itu memberdayakan sekitarnya, artinya tetangga-tetangganya untuk memproduksi bir peletok itu. Sekarang itu mungkin produksinya itu sudah hampir 1.000 setiap bulan. Dan pernah diundang juga sama Pak Haryono waktu itu di Mercure Hotel. Iya. Jadi sudah sudah alhamdulillah sekarang sudah akses bankable udah dapat dia. Jadi kita sudah mengantarkan ke sana gitu. Artinya dia butuh pembiayaan yang lebih, dia bisa mendapatkan akses itu sekarang. Iya, berarti tugasnya Mas Denny bukan hanya untuk memberikan pembiayaan saja, pendampingannya juga. Sampai iya ya Prof ya. Iya sampai tadi uji kris dari tahun 2012 loh DP Mania. Iya, dan ini didirikan setelah Kepres 2010 ya Pak Darmadi ya. Impres ya. Oke. Ini menarik nih Pak Denny. Masih banyak lagi ya. Ada dodol macam-macam. Masih banyak. Perasaannya gimana nih Pak Denny setelah memberikan pembiayaan, katakanlah permodalan gitu ya. Betul. Dari mereka akhirnya yang tidak jadi berdaya semua lah gitu ya, jadi prasejahtera atau sebagainya. Ini ada kendala nggak sih atau sebagainya? Pasti kan nggak mulus-mulus aja gitu nih Pak Denny. Kalau kendala pasti, apalagi kemarin situasi COVID. Iya. Artinya kita mesti banyak-banyak. Sebenarnya melakukan pendekatan agak sulit waktu COVID itu, namun kita edukasi aja mereka dan kita punya program restruktur, akhirnya mereka bisa menggunakan fasilitas itu dan tidak memberatkan mereka, sehingga usaha mereka masih tetap terus bisa berjalan gitu. Jadi kita juga bukan hanya orang yang sudah usaha, waktu itu arahan Pak Haryono, yang belum usaha pun diarahkan supaya ikut berusaha ya. Dan diberikan permodalan. Nah ini lebih unik lagi. Unik Prof, yang sudah berusaha juga berusaha. Gimana nih Prof? Belajar usaha. Iya. Wah, jadi Pak Denny yang arahan tadi Prof, yang sudah punya usaha, memberikan pengarahan usaha untuk yang belum usaha. Iya. Jadi semacam itu namanya renteng Tanggung renteng ya. Saya sendiri sebagai guru besarnya lupa. Oh gitu benar kata Pak Denny, kita kayak kuliah lagi. Iya Pak Dar, kenapa? Mahasiswanya yang ingat tapi guru besarnya lupa. Tanggung renteng. Dan memang itu sudah berjalan. Selain tanggung renteng usahanya supaya mereka terdorong termotivasi, tetapi kewajiban atau jaminan dari keberlangsungan pinjaman itu juga melalui tanggung renteng. Ditanggung oleh yang menanggung. Yang menanggung ketua kelompoknya gitu ya. Bisa jadi semua kelompok ya. Kalau misalnya ada tunggakan dari mereka yang usahanya gagal atau terlambat bayar, itu dari kelompok itu sudah punya simpanan tanggung renteng yang dipakai untuk meminjamin dulu supaya melunasin dulu. Itu dimusyawarahkan di dalam kelompok. Itu mungkin bisa ceritakan Pak Denny. Iya. Karena dia yang terjun langsung ya Pak Denny. Ini turut-turut kan dari guru besar lalu guru mahasiswa. Itu berjalan itu. Iya. Ya kan Pak Denny. Iya. Kayak kemarin melalui COVID itu tanggung renteng itu akhirnya Pak Dar dan Pak Haryono, Pak Prof
itu banyak keluar simpanan berupa tanggung renteng karena memang kita nggak bisa pungkiri COVID kemarin badai ekonominya cukup dahsyat ya. Iya Pak, jadi khususnya kalau yang menengah ke bawah itu amat sangat terasa usahanya. Mungkin saya bisa lebih spesifik itu di tempat ya, saya akan menginformasikan tempat sekitar Setu Babakan. Waktu itu saya contohkan Setu Babakan karena selama COVID itu Setu Babakan itu full ditutup. Ya, nggak ada pengunjung nggak ada pengunjung. Lockdown. Akhirnya mereka kan sulit untuk berusaha. Mungkin kalau yang sudah mengenal medsos itu sudah era bisa. Era digital ya. Sudah itu. Tapi di sana pun kan ada yang masih keluarga prasejahtera yang gitu. Ya masih ada yang begitu, kita nggak bisa pungkiri masih ada yang seperti itu. Nah yang seperti itu kemarin itu ya terasa banget buat mereka. Akhirnya ya keterlambatan mereka dibantu oleh tanggung renteng tadi gitu dengan musyawarah kelompoknya. Nah ini layak nggak dibantu, atau memang dia benar-benar malas-malesan, atau memang dia sudah berusaha tapi memang berupaya tapi memang gagal lagi dan gagal lagi. Ya, itu kan mereka yang melihat langsung teman-teman sekelilingnya. Betul. Tadi yang sampaikan kalau saling berdekatan itu. Karena saling berdekatan. Tepat sekali. Iya, Pak Darmadi juga tadi menyampaikannya Prof ya. Jadi selain jadi anggota juga mereka harus punya tabungan. Arahan dari Pak Harto tadi. Iya, punya tabungan ya. Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan tanggung renteng, dan simpanan berjangka. Itu kita dorong. Yang berjangka umumnya mereka yang kaya-kaya itu disimpan di tempatnya Pak Denny, nanti menjadi tambahan modal untuk supaya penguatan ataupun top up dari pinjaman yang diberikan. Itu sistemnya. Kalau dari laporan Pak Denny ini, data-datanya itu draftnya nih. Pak Denny kan ada draftnya nih, laporannya tadi kata Pak Darmadi setelah peningkatan ya, setelah mengalami ya kemarin 2 tahun. Nah sekarang setelah kita mulai bergeliat lagi gitu ya, bergejolak lagi untuk MK-nya, ada peningkatan nih, boleh dong bocorannya? Mungkin sedikit bocoran aja untuk Mas Hendra. Ya, anggota koperasi kita yang di Jakarta ini sekitar 4.500-an khusus kota Berpuja, dan itu semua pelaku usaha, dan simpanan partisipasi mereka sampai saat ini sudah mencapai 2,5 miliar. Partisipasi dalam modal ya. Iya, jadi modal. Partisipasi dalam bentuk simpanan. Artinya mereka menabung juga gitu. Dan kembali lagi ke mereka juga kan. Dan kembali ke mereka juga. Gimana Prof? Keren nggak Prof? Itu memang menjadi cita-cita ya, dan dilaksanakan. Ini baru satu di Jakarta, ada lagi di daerah miskin yang sangat terkenal itu di Brebes ya. Iya, Brebes. Di Brebes itu bagus sekali juga. Bahkan petugasnya yang pegawai negeri pindah lagi ke DPRD dan sebagainya masih tetap jadi pengurus. Ini saking cintanya rakyat pada usaha-usaha yang seperti dikerjakan Pak Denny itu. Bahkan daerah Brebes itu daerahnya sangat miskin, begitu miskinnya sehingga kadang-kadang orang itu makannya gotong royong, artinya satu piring itu bisa untuk bapak ibunya sama anak-anaknya. Gotong royong dalam arti itu karena saking miskinnya. Sekarang mereka sudah mulai menggeliat gitu, dan kooperasinya berjalan dengan cukup lancar gitu. Merupakan kebanggaan dari bupatinya. Iya. Baik tuh DP Mania. Jadi semua juga bisa dikembangkan kalau DP Mania punya usaha, ada kemauan juga ya Prof ya. Betul. Iya. Wah itu aja Setu Babakan tadi Mas Denny sampaikan, dari mulai bir potoknya udah ribuan ya sekarang pengiriman ya yang kita konsumsi untuk semua. Bir peletok gak mabuk. Minuman tradisional dari rempah-rempah ya. Iya, rempah-rempah kayak secang gitu. Nah betul, kayak secang, ada jahenya, ada pokoknya rempah-rempah lah ya untuk kesehatan. Warnanya indah, jadi merah-merah. Iya. Warnanya indah dan kegiatannya juga indah. Kooperasinya juga indah.
Satu botol itu harganya berapa? Mas Denny? Yang besar 25.000 sekarang, Prof. Sampai ke harganya tahu, Prof. Berarti Mas ini benar-benar ya, bukan hanya untuk pembiayaan buat DP Mania yang dibantu koperasi Pasdaya ini. Sekarang untuk itu lagi cari formula untuk bisa mengekstrak, tapi belum dapat. Oh iya lagi yang bubuk coba memformulasi bisa jadi bentuk saset gitu. Tapi belum. Mungkin masih dalam proses Berarti perlu pendampingan kalau prosesnya Prof ya. Ahlinya nih Prof. Harus datang ke IPB ya. Siap. Mereka sudah banyak memproses itu. Siap. Iya betul. Jadi iya. Ini mobil prototipe ada yang sasetnya tinggal seduh gitu. Betul. Arahnya sudah ke situ Mas Ento. Iya, sekarang kita mau pesen gudeg aja yang dari jauh Jogja sudah ada yang kalengan istilah kemasannya gitu ya. Iya, produk-produk lainnya gitu kayak rendang aja ya Prof ya. Sampai ke luar negeri. Jadi Dear Prof juga harus sampai ke bulan ya. Udah sampai ke bulan. Jadi astronot di sana makannya rendang gitu. Aduh, baik. Cukup membantu DP Mania ya dan terus berkembang. Dan rasanya seperti apa sekali lagi nih buat Mas Denny selaku manajer kalau yang sudah dibina, yang dibiaya itu berkembang dengan baik gitu, maju. Rasanya wah luar biasa sekali Mas Hendra. Luar biasa sekali, soalnya kita mengawali benar-benar ngelihat dari nolnya sampai saat ini sudah produksi sampai 1000 contoh ya yang tadi peletok itu wah rasanya luar biasa kepuasannya ya. Dan kelompoknya khususnya juga kan jadi semangatnya jadi memicu semangat yang lain gitu. Belum membakar, mudah-mudahan nggak ditanggung renteng lagi. Dari satu keluarga menjadi satu RT menjadi satu RW begitu. Prof. Oke, baik DP Mania, sebelum closing nih DP Mania ya, wah di acara Haryono Show pengen sih ngomongin lebih jauh lagi, tapi DP Mania nanti bisa menyaksikan tayangan ulangnya di channel YouTube kita nih Prof ya, di X34 DFM. Apalagi nanti kalau sudah diupload sama Pak Denny, ini kayaknya banyak yang mau merapat ke Pak Denny nih. Butuh pembiayaan kalau boleh komoditi apa saja kecuali bir protok yang populer gitu. Yang populer ada dodol Prof. Dodol yang dipejaten Prof. Pernah juga Profesor undang. Oh iya, itu kue-kue khas Betawi ya. Ya, kue-kue khas Betawi. Terus mengrajin ondel-ondel sampai penyewaannya sekarang sudah di hotel-hotel. Contoh di Sarina. Jadi itu ini anggota kita juga kebetulan Prof sekarang sudah ondel-ondel itu pengrajinnya. Dia udah sampai sejauh itu Prof. Ini lihat ondel-ondel ke batiknya Prof, kan batiknya batik Betawi. Iya, Betawi kan bisa jadi juga. Inget tadi. Iya, karena kan batik juga, batik Betawi ada pada saat itu bisa dikembangkan juga kan. Iya. Mungkin udah pernah diundang juga sama Prof tuh yang batik Betawi ada di daerah sini nih. Waktu itu pernah kita undang ya Pak Hari ya. Ya, pengrajin batik Betawi, ibu siapa gitu ya. Iya, ada. Baik DP Mania. Nah, sebelum closing, sebelum pamit di Haryono Show, seberapa besar nih Posdaya punya kontribusi mendukung Indonesia Emas 2045 ya? 2025 ya? 45. Oke, ada silakan. Ya sebetulnya konsep Posdaya ini kalau berjalan secara masif itu merupakan salah satu strategi dan rangka mencapai Indonesia Maju tahun 100 tahun kemerdekaan kita. Tapi celakanya sekarang itu pendekatan kebijakan pemerintah itu lebih banyak kepada charity, berikan itu semuanya diberikan gratis, berikan, tidak menggerakkan pemberdayaan dan mendorong partisipasi dari masyarakat yang dimulai dari prasejahtera miskin menjadi berusaha kemudian berkembang. Bahkan sekarang mereka sudah minta tambahan atau top up pinjamannya. Itu merupakan salah satu masalah juga buat Pak Denny untuk permintaan tambahan pinjaman itu juga ada. Tapi masyarakat sekarang itu, pemerintah sekarang itu lebih banyak itu paling gampang udah dikasih gratisan saja. Nah ini tidak mendidik dan juga tidak mendorong peningkatan dari pendapatan dan juga
earning power dari masyarakat ini. Mereka tinggal menerima saja, tetapi terutama juga mendorong simpanan-simpanan mereka dorong. Nah, kalau ini semua secara masif diambil alih pendekatan strategi yang seperti Pos Jaya, rasanya ini merupakan wahana dan strategi yang cukup bagus. Ujinya ini sekarang sudah tadi ada di Brebes, di Bantul ada, di Jakarta yang kita tangani di koperasi. Kemudian di Padang masih jalan juga, Prof. Itu gitu. Lampung, Pak. Lampung juga masih ada itu. Tapi ini ya tidak diambil alih, dan celakanya lagi partisipasi dari perguruan tinggi mulai kendor juga. Nah ini juga kita dorong, makanya dalam kesempatan pertama juga pernah untuk ini saya menyampaikan kepada Trilogi bagaimana ini model pemberdayaan keluarga melalui Pos Jaya ini bisa menjadi model yang menjadi program yang dipasarkan dan juga dikembangkan oleh Trilogi juga, sehingga Trilogi dalam kegiatan KKN itu bisa mendorong mahasiswanya, kemudian dosennya menambah Pos Jaya dan juga menarik juga keluarga-keluarga ini bisa usaha-usaha yang seperti yang sudah berjalan bagus ini. Nah itu Mas Indra. Jadi bahkan pembentukan koperasi itu sabar mulai dengan pemberdayaan ini, baru koperasi, jangan langsung koperasi terus badan hukum. Itu katakan sampai sekarang ya kayak lari di tempat. Tapi kalau pemberdayaan ini akhirnya toh menjadi koperasi. Iya, baik. Tadi ini menambahkan, silakan. Jadi memang masa saat ini setelah melalui COVID tadi, pemulihan ekonomi di lapangan ternyata masih cukup berat juga. Saya rasa banyak juga stimulus-stimulus yang sudah dilakukan pemerintah, namun betul tadi Pak Dar ucapkan, jadi tidak ada rasa untuk dari masyarakat itu tidak terangsang untuk memotivasi dirinya untuk bergerak lebih maju, jadi tinggal memposisikan dirinya sebagai penerima dan penerima saja. Saya lihat sih juga seperti itu. Saya rasa pemerintah harus lebih gencar lagi dalam pemulihan ekonomi ini, karena saya lihat yang di bawah itu masih cukup merasakan. Iya. Dan tugasnya Mas Denny sudah membiayai, dan ini juga tergantung kemampuan dari masyarakat itu sendiri ya. Dan untuk tambahan Mas Indra, iya. Pak Denny sudah berusaha juga untuk menambah modal itu, menggandeng dengan dana perbankan, baik BRI itu KUR itu digabungkan di dalam pemberdayaan di sini, berupa pinjaman top up dari yang sudah nasabah anggota-anggota kita yang sudah maju, ya, yang sudah bankable itu. Bahkan sekarang itu juga sedang mengembangkan bukan hanya tabur puja yang dari Pos Jaya itu, tapi juga ada dikembangkan Pak Denny pundi mandiri juga, pundi sejahtera juga, itu untuk peningkatan skema yang lebih tinggi lagi, bukan saja kepada keluarga yang diberdayakan yang prasejahtera, tapi mereka yang sudah mampu, sudah punya usaha, itu juga diberi kesempatan pinjaman dengan pundi mandiri dan pundi sejahtera. Itu pengembangan ke depannya. Baik, nomor jalan lancar ya pengembangan yang sudah disampaikan tadi Pak Darmadi. Prof, kesimpulannya Prof pada waktu 1 menit lagi. Saya hanya ikut bangga bahwa ini salah satu contoh yang masih tetap hidup dengan anggota lebih dari 4.500 ya. Juga ada Brebes, ada di Padang, ada di beberapa tempat lagi, ada di bahkan di Jawa Tengah, ada juga di itu universitas apa saya lupa namanya. Ini masih berkembang. Cilacap. Oke. Baik, DP Mania, mudah-mudahan Haryono Show hari ini, di hari Rabu ini, tadi yang disampaikan Pak Darmadi ya, selaku Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri, dan juga Pak Denny, Manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri, dan juga sang profesor, saya asistennya. Banyak manfaatnya di Haryono Show untuk kali ini, dan Haryono Show yang edisi-edisi akan datang ya Prof ya. Nanti kita undang barangkali dari daerah-daerah. Nah, kita undang nanti. Baik DP Mania,
Dan pastinya jangan lupa bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube kita nih ya Prof ya, di @10.3 DFM. Nah, terima kasih semuanya, terima kasih Pak Darmadi, Pak Denny, terima kasih. Sama-sama. Ya, kita ketemu lagi di edisi yang akan datang. DFM Mania, saya harus pamit. Pastinya Hendra bersama Profesor di Hari Show. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.